Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Haryanti dari jurusan akuntansi. Ingin menjelaskan tentang apa itu paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam suatu paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Asas-asas paragraf. Yang pertama, kejelasan. Berarti sifat tidak samar-samar sehingga tiap butir fakta dan pendapat yang dikemukakan seakan-akan tampak nyata oleh pembaca. Yang kedua, keringkasan. Berarti karangan tersebut tidak pendek atau singkat, melainkan bahwa karangan itu tidak boros kata, tidak berlebih-lebihan dengan ungkapan, tidak mengulang-ulang butir ide yang sama, tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Betul. Yang ketiga, kesatu paduan, artinya bahwa segala sesuatu yang disajikan dalam karangan harus berkisar, bergayutan, dan relevan dalam satu gagasan pokok atau pikiran utama karangan. Yang keempat, pertautan atau koherensi, asas yang menghendaki agar ada saling kait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf. Kegunaan paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk satuan pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru lagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Yang kedua, kepaduan syarat kedua hanya harus dipenuhi oleh suatu paragraf, ialah koherensi atau kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Yang kedua, paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seseorang penulis. Yang ketiga, paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola klimaks atau anti klimaks merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai dari yang terbawah hingga yang teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. Yang kedua, pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Yang ketiga, pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Yang keempat, pola definisi luas merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Yang kelima, pola pertentangan berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Yang keenam, pola perbandingan berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. Yang ketujuh, pola analogi merupakan pola yang berisi perumpamaan satu hal dengan hal lainnya. Yang kedelapan, pola generalisasi merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus. Yang kesembilan, pola contoh merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Yang ke-10, pola klasifikasi merupakan pola
yang pengelompokan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.